Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ini Tanjung Tani, program studi ilmu sejarah dari kelas A2.0 dengan NIM 1220114333074 dengan dosen pengampu Bapak Hizbullah Hatta SPDI MPD. Saya di sini akan memaparkan secara singkat hasil perkuliahan MKWU yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 dengan tema pentingnya wawasan Pancasila dalam meningkatkan daya saing bangsa. Pancasila merupakan sebuah ideologi sekaligus identitas dari bangsa Indonesia. Sebagai identitas dari bangsa Indonesia sendiri, Pancasila memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai karakter penentu bangsa Indonesia. Nah, jika karakter tersebut rusak atau identitas dari bangsa tersebut rusak, maka bangsa Indonesia sendiri juga akan ikut rusak. Oleh karena itu, kita harus menjaga Pancasila agar tetap utuh. Identitas bangsa sendiri dapat dibentuk berdasarkan 3 hal. Yang pertama, identitas bangsa dibangun oleh kesadaran sejarah atau warisan leluhur. Yang kedua adalah tuntutan kesamaan nilai atau kesepahaman nilai. Yang terakhir adalah kebanggaan bersama sebagai suatu bangsa. Pancasila hadir di Indonesia bukan hanya sebagai ideologi, tetapi sebagai pemersatu bangsa yang bertujuan menjaga dinamika masyarakat. Karena bangsa Indonesia tidak hanya hidup satu suku saja atau satu budaya saja, melainkan terdiri dari berbagai ribu suku bangsa serta budaya. Selain itu, di Indonesia juga hidup berbagai macam agama. Oleh karena itu, sebagai ideologi negara, Pancasila juga berperan sebagai penyatu pluralitas yang ada di Indonesia. Sebagai penyatu pluralitas sendiri, kelima butir Pancasila juga menggambarkan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mulai dari perbedaan agama, budaya, suku, serta bangsa. Untuk itu diperlukan modal agar bisa menjadi bangsa yang hebat walaupun dengan adanya perbedaan. Modal yang dimaksud adalah modal sosial berupa hard infrastruktur dan soft infrastruktur. Hard infrastruktur sendiri berupa pembangunan jalan, fasilitas umum, serta sarana transportasi yang mendukung kesejahteraan rakyat. Nah, jika hal tersebut sudah terpenuhi, maka dibutuhkan soft infrastruktur, yaitu pembangunan moral bangsa berupa penyelarasan akal, pikiran, serta hati nurani, sehingga terbentuklah bangsa yang hebat. Pancasila sebagai harmoni, yaitu Pancasila sebagai penyelaras ragam bahasa daerah, ragam suku bangsa, serta ragam agama, warna kulit, serta adat istiadat. Suasana yang harmoni itu dikarenakan kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai rasa ungkapan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Pancasila merupakan hasil dari berbagai macam pemikiran yang lahir dari budaya Nusantara. Suku-suku bangsa di Nusantara telah melakukan akulturasi antar suku bangsa, antar bangsa, sehingga terbentuklah kepribadian kebudayaan bangsa. Akulturasi budaya terus berkembang hingga abad ke-16, ketika bangsa Eropa masuk ke Indonesia dan mulai melakukan usaha penjajahan. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia banyak mengalami berbagai macam hal akulturasi budaya, ekonomi, politik, pendidikan, hingga pengetahuan. Pancasila sebagai suatu filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga menjadi pedoman atau dasar bangsa Indonesia dalam memandang realitas dan alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sebagai filsafat memungkinkan masyarakat Indonesia dapat memikirkan masalah-masalah dasar hidupnya sehingga rasional dengan bahasa, wawasan, dan argumentasi yang universal. Filsafat Pancasila dapat membuka cakrawala bagi diskusi secara terbuka terhadap masalah-masalah dan sekaligus secara kritis terhadap penyempitan-penyempitan ideologis. Filsafat akan membantu kita untuk mengambil jarak terhadap klaim ideologi ilmu-ilmu empiris. Pada budaya modern, ilmu empiris yang mendefinisikan arti kemanusiaan dan tujuan perkembangan masyarakat.
Pancasila sebagai filsafat juga akan membantu kita untuk mengambil sikap terbuka dan kritis terhadap dampak modernisasi dan menjadi pemain aktif untuk mempertahankan identitas sebagai bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil renungan dan pemikiran manusia yang mendalam, berbeda dengan agama yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya ketuhanan Yang Maha Esa, tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi atau negara berdasarkan suatu sistem agama tertentu. Sebaliknya, dengan sila pertama Pancasila, negara kita bukanlah negara yang sekuler. Di negara sekuler, agama terpisah dari negara. Negara tidak campur tangan dalam masalah agama. Dalam negara Pancasila, negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan sektor agama, dan sebaliknya, juga agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai bangsa yang beragama, kita menghendaki dan berkeinginan dalam rangka melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, agar nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya nilai dalam Islam, benar-benar dapat menjiwai kehidupan kita, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dan insan Pancasila sebagai manifestasi dan pencerminan takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia zaman ini ialah bagaimana memproporsionalisasikan Pancasila dan agama sehingga benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat berpancasila ini agama dapat diamalkan dengan baik, dan sebaliknya umat beragama di negara ini merupakan tulang punggung ideologi nasional Indonesia. Pancasila sendiri merupakan perwujudan dari GBHN atau Garis Besar Haluan Negara yang merupakan arah pandangan dan penentu bangsa ini. Butir Pancasila sendiri mengimplementasikan sebagai haluan negara atau tujuan hidup bangsa ini. Diibaratkan sebagai pesawat di mana landasan dengan bandara sama, tetapi tujuan penerbangan kita berbeda-beda antara pesawat satu dengan pesawat yang lain. Maka Pancasila sendiri digunakan sebagai penyelaras tujuan tersebut agar bangsa ini bisa satu arah dalam mencapai tujuan bersama. Jika masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka akan dipastikan bangsa ini bahagia dan sejahtera. Permusyawaratan merupakan unsur kebahagiaan, dan musyawarah dari segala perbedaan dan permasalahan dapat disatukan dan dipecahkan melalui musyawarah mufakat. Pancasila harus digunakan sebagai haluan berkehidupan bersama sebagai ikatan ideologi serta vektor dalam meraih cita-cita bersama. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, kita seharusnya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak mudah terkikis oleh perubahan zaman, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar, makmur, dan sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.